Alkisah. Di sebuah dusun di negeri Jambi, ada sepasang suami istri yang miskin. Mereka sudah puluhan tahun membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak. Segala usaha telah mereka lakukan untuk mewujudkan keinginan mereka, namun belum juga membuahkan hasil. Sepasang suami istri itu benar-benar dilanda keputusasaan. Suatu ketika, dalam keadaan putus asa, mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, yang Maha tahu segalanya, yang ada di dalam hati manusia. Telah lama kami menikah, tapi belum juga mendapatkan seorang anak. Karuniakanlah kami seorang anak, walau hanya sebesar kelingking. Kami akan rela menerimanya, pinta sepasang suami istri itu. Beberapa bulan kemudian, sang istri mengandung. Mulanya sang suami tidak percaya akan hal itu, karena tidak ada tanda-tanda kehamilan pada istrinya. Di samping karena umur istri sudah tua, perut istrinya pun tidak terlihat ada perubahan. Meski demikian, sebagai seorang wanita, sang istri benar-benar yakin jika dirinya sedang hamil. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Ia pun berusaha meyakinkan suaminya dengan mengingatkan kembali pada doa yang telah diucapkan dulu. Apakah abang lupa pada doa abang dulu? Bukankah abang pernah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan seorang anak walaupun sebesar kelingking? Tanya seorang istri mengingatkan. Mendengar pertanyaan itu, sang suami pun termenung dan mengingat-ingat kembali doa yang pernah ia ucapkan dulu. Oh iya, kamu benar istriku. Sekarang abang percaya bahwa kamu memang benar-benar hamil. Pantas saja perutmu tidak kelihatan membesar, karena bayi di dalam rahimmu hanya sebesar kelingking, kata sang suami sambil mengelus-elus perut istrinya. Waktu terus berjalan, tak terasa usia kandungan istrinya telah genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri benar-benar melahirkan seorang bayi laki-laki sebesar kelingking. Betapa bahagianya sepasang suami istri itu, karena telah memperoleh seorang anak yang sudah lama mereka idam-idamkan. Mereka pun memberinya nama Kelingking. Mereka mengasuhnya dengan penuh kasih sayang hingga menjadi dewasa. Hanya saja tubuhnya masih sebesar kelingking. Pada suatu hari, negeri Jambi didatangi nenek Gergasi. Ia adalah hantu pemakan manusia dan apa saja yang hidup. Kedatangan nenek Gergasi itu membuat penduduk negeri Jambi menjadi resah, termasuk keluarga kelingking. Tak seorang pun warga yang berani pergi ke ladang mencari nafkah. Melihat keadaan itu, Raja negeri Jambi pun segera memerintahkan seluruh warganya untuk mengungsi. Anakku, ayo bersiap-siaplah, kita harus pindah dari tempat ini untuk mencari tempat lain yang lebih aman, ajak ayah kelingking. Mendengar ajakan ayahnya itu, kelingking terdiam, termenung sejenak. Ia berpikir mencari cara untuk mengusir nenek Gergasi itu. Setelah menemukan caranya, kelingking pun bertanya kepada ayahnya. Tidak, ayah. Aku tidak mau pergi mengungsi. Apakah kamu tidak takut ditelan oleh nenek Gergasi itu? Tanya ayahnya. Ayah dan emak, jangan khawatir. Aku akan mengusir nenek Gergasi itu dari negeri ini, jawab si kelingking. Bagaimana cara kamu mengusirnya? Sedangkan tubuhmu kecil begitu, tanya emaknya. Jujur, karena itulah aku ingin mengusirnya.
Jawab si kelingking. Apa maksudmu anakku? Tanya emaknya bingung. Begini ayah, emak, tubuhku ini hanya sebesar kelingking. Jadi aku mudah bersembunyi dan tidak akan terlihat oleh hantu itu. Aku mohon kepada ayah agar membuatkan aku lubang untuk tempat bersembunyi. Di dalam lubang itu, aku akan menakut-nakuti hantu itu. Jika hantu itu telah mati, aku akan beritakan kepada ayah dan emak serta semua penduduk, kata kelingking. Sang ayah pun memenuhi permintaan kelingking. Ia membuat sebuah lubang kecil di dekat tiang rumah paling depan. Setelah itu ayah dan emak kelingking pun berangkat mengungsi bersama warga lainnya. Maka tinggallah sendiri si kelingking di dusun itu. Ia pun segera masuk ke dalam lubang untuk bersembunyi. Ketika hari menjelang sore, nenek gergasi pun datang hendak memakan manusia. Alangkah marahnya ketika ia melihat kampung itu sangat sepi. Rumah-rumah penduduk tampak kosong, begitu pula dengan kandang-kandang ternak. Hai manusia, kambing, kerbau dan ayam, di mana kalian? Aku datang ingin menelan kalian semua. Aku sudah lapar, seru nenek gergasi dengan geram. Kelingking pun mendengar teriakan itu pun menyahut dari dalam lubang. Aku di sini, nenek tua. Nenek gergasi sangat heran mendengar suara manusia, tapi tidak kelihatan manusianya. Ia pun mencoba berteriak memanggil manusia. Betapa terkejutnya ia ketika teriakannya dijawab oleh sebuah suara yang lebih keras lagi. Hantu itu pun mulai ketakutan. Ia mengira ada manusia yang sakti di kampung itu. Beberapa saat kemudian, si kelingking menggertaknya dari lubang persembunyiannya. Kemarilah nenek gergasi, aku juga lapar. Dagingmu pasti enak dan lezat. Mendengar suara gertakan itu, nenek gergasi langsung tunggang langgang dan terjerumus ke dalam lubang jurang dan mati seketika. Si kelingking pun segera keluar dari dalam lubang tempat persembunyiannya. Dengan perasaan lega, ia pun segera menyampaikan berita gembira itu kepada kedua orang tuanya dan para warga. Kemudian mengajak mereka kembali ke perkampungan untuk melaksanakan keseharian seperti biasanya. Mereka pun sangat kagum pada kesaktian kelingking. Berita tentang keberhasilan kelingking mengusir nenek gergasi itu sampai ke telinga raja. Kelingking pun dipanggil segera menghadap kepada sang raja. Kelingking ditemani ayah dan emaknya. Hai kelingking, benarkah kamu yang telah mengusir nenek gergasi itu? Tanya sang raja. Benar tuanku. Untuk apa hamba berbohong? Jawab si kelingking sambil memberi hormat. Baiklah, kelingking, aku percaya pada omonganmu. Tapi ingat, jika hantu pemakan manusia itu datang lagi, maka tahu sendiri akibatnya. Kamu akan kujadikan makanan tikus putih peliharaan putriku. Ancam sang raja. Ampun tuanku. Jika hamba terbukti berbohong, hamba siap menerima hukuman itu. Tapi kalau hamba terbukti tidak berbohong, tuanku berkenan mengangkat hamba menjadi panglima di istana ini, pinta kelingking. Walaupun permintaan kelingking itu sangatlah berat, sang raja menyanggupinya dengan pertimbangan bahwa mengusir hantu nenek gergasi tidaklah mudah. Setelah itu kelingking bersama kedua orang tuanya memohon diri untuk kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, ayah dan emaknya selalu dihantui rasa cemas dan takut kalau nenek gergasi kembali lagi. Hal itu berarti nyawa anaknya akan terancam. Sesampainya di rumah, mereka pun meminta pada kelingking agar menceritakan bagaimana ia berhasil mengusir hantu itu. Kelingking pun menceritakan semua peristiwa itu dari awal kedatangan hantu itu hingga lari tunggang langgang. Apakah kamu yakin nenek gergasi itu akan kembali
tidak akan kembali lagi ke sini?" tanya ayahnya. Mendengar pertanyaan itu, Kelingking terdiam. Hatinya tiba-tiba dihinggapi rasa ragu. Jangan-jangan hantu itu kembali lagi. Rupanya si Kelingking tidak mengetahui bahwa nenek gergasi itu telah mati karena terjerumus ke dalam jurang. Seminggu telah berlalu, nenek gergasi tidak pernah muncul lagi, namun hal itu belum membuat hati Kelingking tenang. Suatu hari, ketika pulang dari ladang bersama ayahnya, ia menemukan mayat nenek gergasi di jurang. Maka yakinlah ia bahwa nenek gergasi telah mati dan tidak akan lagi mengganggu penduduk negeri Jambi. Esokan harinya, Kelingking bersama kedua orang tuanya segera menghadap raja untuk membuktikan bahwa ia benar-benar tidak berbohong. Dengan kesaksian kedua orang tuanya, sang raja pun percaya dan memenuhi janjinya, yakni mengangkat Kelingking menjadi panglima. Setelah beberapa bulan menjadi panglima, Kelingking merasa perlu seorang pendamping hidup. Ia pun menyampaikan keinginannya itu kepada kedua orang tuanya. "Ayah, Mak, kini aku sudah dewasa. Aku menginginkan seorang istri. Maukah ayah dan emak pergi melamar putri raja yang cantik itu untukku?" pinta Kelingking. Alangkah terkejutnya kedua orang tuanya mendengar permintaan Kelingking itu. "Ah, kamu ini ada-ada saja, Kelingking. Tidak mungkin Baginda Raja mau menerima lamaranmu. Awak kecil, selera gedang," sindir ayahnya. "Tapi kita belum mencoba, ayah. Siapa tahu sang putri mau menerima lamaranku," kata Kelingking. Mulanya kedua orang tuanya enggan memenuhi permintaan Kelingking, tapi setelah didesak, akhirnya mereka pun terpaksa menghadap dan siap menerima caci maki dari raja. Ternyata benar, ketika menghadap, mereka mendapat cacian dari raja. "Dasar anak si Kelingking itu tidak tahu diuntung. Dikasih sejengkal, minta sedepa. Sudah diangkat menjadi panglima, minta nikah pula," minta sang raja. Mendengar bentakan itu, kedua orang tua Kelingking tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun pulang tanpa membawa hasil. Mendengar berita itu, Kelingking tidak berputus asa. Ia meminta agar mereka kembali lagi menghadap raja. Namun hasilnya pun tetap nihil. Akhirnya, Kelingking memutuskan pergi menghadap bersama ibunya. Sesampainya di istana, mereka tetap disambut oleh keluarga raja. Sang putri pun hadir dalam pertemuan itu. Kelingking menyampaikan langsung lamarannya kepada raja. "Ampun tuanku, izinkanlah hamba menikahi putri tuanku," pinta Kelingking kepada sang raja. Mengetahui bahwa ayahandanya pasti akan marah kepada Kelingking, sang putri pun mendahului ayahnya berbicara. "Ampun, ayahanda. Perkenankanlah Ananda menerima lamaran si Kelingking. Ananda bersedia menerima Kelingking apa adanya," sahut sang putri. "Nanti engkau menyesal, putriku. Masih banyak pemuda sempurna dan gagah di negeri ini. Apa yang kamu harapkan dari pemuda sekecil Kelingking ini?" ujar sang raja. "Ampun ayahanda, memang banyak pemuda gagah di negeri ini, tapi apa jasanya kepada kerajaan? Sementara si Kelingking, meskipun tubuhnya kecil, tapi ia telah berjasa mengusir dan membunuh hantu nenek gergasi itu," tanda sang putri. Mendengar pernyataan putrinya, sang raja tidak berkutik. Ia baru menyadari bahwa ternyata si Kelingking telah berjasa kepada kerajaan dan seluruh penduduk di negeri itu. Akhirnya, sang raja pun menerima lamaran si Kelingking. Seminggu kemudian, pesta pernikahan Kelingking dengan sang putri dilangsungkan selama 7 hari 7 malam dengan dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan seni dan tari. Tamu undangan berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Dari kejauhan, tampak hanya sang putri yang duduk sendirian di pelaminan. Si Kelingking tidak kelihatan karena tubuhnya terlalu kecil. Di antara tamu undangan ada yang berbisik-bisik membicarakan tentang kedua mempelai tersebut. "Kenapa sang putri mau menikah dengan Kelingking?
Bagaimana ia bisa mendapatkan keturunan, sementara suaminya hanya sebesar kelingking? Tanya seorang tamu undangan. Entahlah, tapi yang jelas, sang putri menikah dengan si kelingking bukan karena ia mendapatkan keturunan, tapi ia ingin membalas jasa kepada si kelingking, jawab seorang tamu undangan lainnya. Usai pesta pernikahan putrinya, sang raja memberikan sebagian wilayah kekuasaannya, pasukan pengawal, dan tenaga kerja kepada si kelingking untuk membangun kerajaan sendiri. Setelah istananya jadi, kelingking bersama istrinya memimpin kerajaan kecil itu. Meski hidup dalam kemewahan, istri kelingking tetap menderita batin karena si kelingking tidak pernah mengurus kerajaan dan sering pergi secara diam-diam tanpa memberitahukan istrinya. Namun anehnya, setiap kelingking pergi, tidak lama kemudian seorang pemuda gagah menunggang kuda putih datang ke kediaman istrinya. Kemana suamimu, si kelingking? Tanya pemuda gagah itu. Suamiku sedang bepergian. Kamu siapa, hai pemuda muda? Tanya sang putri. Maaf, bolehkah saya masuk ke dalam? Minta pemuda itu. Jangan, orang muda, tidak baik menurut adat, cegat sang putri. Pemuda itu pun tidak mau memaksakan kehendaknya. Dia pun berpamitan dan pergi entah kemana. Melihat gelagat aneh pemuda itu, sang putri pun mulai curiga pada malam berikutnya. Ia berpura-pura tidur, sekelingking mengira istrinya sudah tidur pulas pergi secara diam-diam. Namun ia tidak menyadari jika ternyata istrinya membuntutinya dari belakang. Sampainya di tepi sungai, si kelingking pun langsung membuka pakaian dan menyembunyikannya di balik semak-semak. Kemudian ia masuk berendam ke dalam sungai seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebentar setelah membaca doa, tiba-tiba seorang pemuda gagah berkuda putih muncul dari dalam sungai. Alangkah terkejutnya putri menyaksikan peristiwa itu. Hai, bukankah pemuda itu yang sering datang menemuiku? Gumam sang putri. Menyaksikan peristiwa itu, sadarlah sang putri bahwa pemuda gagah itu adalah suaminya, si kelingking. Dengan cepat, ia pun segera mengambil pakaian si kelingking lalu membawanya pulang dan segera membakarnya. Tidak berapa lama setelah sang putri berada di rumah, pemuda berkuda itu datang lagi menemuinya lalu berpamitan seperti biasanya. Namun ketika sang putri akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pemuda gagah itu kembali lagi menemuinya. Maafkan Kanda istriku, percayalah pada Kanda Dinda. Kanda ini adalah si kelingking. Kanda sudah tidak bisa lagi menjadi si kelingking. Pakaian Kanda hilang di semak-semak. Selama ini Kanda hanya ingin menguji kesetiaan Dinda kepada Kanda. Ternyata Dinda adalah istri yang setia kepada suami. Izinkanlah Kanda masuk, Dinda, minta pemuda gagah itu. Dengan perasaan senang dan gembira, sang putri pun mempersiapkan pemuda itu masuk ke dalam rumah. Karena ia tahu bahwa pemuda gagah itu adalah suaminya, si kelingking. Setelah itu, sang putri pun bercerita kepada suaminya. Maafkan Dinda, Kanda. Dindalah yang mengambil pakaian Kanda di semak-semak dan sudah Kanda bakar. Dinda bermaksud melakukan semua ini karena Dinda ingin melihat Kanda seperti ini, gagah dan tampan, kata sang putri. Kelingking pun merasa senang melihat istrinya bahagia karena mempunyai suami yang gagah dan tampan. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Si kelingking memimpin negerinya dengan arif dan bijaksana, dan rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Demikian cerita si kelingking dari daerah Jambi, Indonesia.